Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini kita akan share materi tentang 3 mispersepsi atau salah paham tentang balutan luka modern yang berbasis kelembaban. Mispersepsi atau kesalahpahaman ini bisa timbul dari masyarakat awam yang non kesehatan. Maklum ya, kalau orang bukan kesehatan bisa saja memiliki paradigma yang berbeda tentang kelembaban itu seperti apa. Mispersepsi ini juga bisa datang dari orang kesehatan juga, sesama tenaga kesehatan atau bahkan sesama perawat, karena tidak belajar ilmu perawatan luka yang baik dan benar seperti apa secara advance ya, atau secara mahir, otomatis kita memiliki perbedaan persepsi, memiliki perbedaan paradigma bagaimana sih tentang kelembaban itu baik atau buruk seperti itu. Itu pun terjadi dalam diri saya. Saya dulu sebelum belajar ilmu perawatan luka, ya saya memiliki persepsi yang keliru. Tetapi begitu saya memahami ilmu perawatan luka, saya belajar secara formal, apalagi belajar mempraktekannya, apalagi belajar dari pasien saya yang saya hadapi setiap hari, lalu belajar juga dari pengalaman bagaimana saya melakukan follow up atau memonitor bagaimana sih kalau misalkan saya kasih treatment seperti ini, bagaimana sih kalau saya beri perlakuan seperti ini, balutannya seperti ini, apa yang terjadi dengan lukanya, apa yang terjadi dengan faktor-faktor kesembuhan yang lain, lalu suges-suges atau saran-saran apa yang terbaik bagi pasien tersebut untuk mempercepat kesembuhan luka. Otomatis itulah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, sehingga saya tahu betul esensi dari kelembaban luka itu seperti apa. Kesalahpahaman itu tentang balutan luka modern yang berbasis kelembaban ada 3 yang saya dapat rangkum. Yang pertama adalah kesalahpahaman tentang konsep kelembaban itu sendiri. Jadi yang namanya lembab itu adalah tengah-tengah antara basah dan kering. Ada basah, ada kering, ada lembab. Nah, disitulah yang kita manajemen kelembaban luka sesuai dengan kontekstual luka yang kita hadapi, sesuai dengan kebutuhannya. Artinya sesuai dengan tahap kesembuhan luka, sesuai dengan berapa jaringan yang mati, yang hidup, yang terrevitalisasi, bagaimana sih stadium lukanya, kedalamannya, dan sebagainya. Banyak aspek yang mempengaruhi kelembaban luka seperti apa dan merekomendasikan balutan luka yang seperti apa. Umumnya orang itu menganggap kelembaban adalah sesuatu yang buruk bagi luka, ya kan? Waduh, lembab, gimana dong? Nanti kalau luka dilembabkan bukannya nanti tambah medok, istilah orang Jawanya, tambah malah diungkep seperti itu, nanti tambah busuk dan sebagainya. Lah, itu persepsi yang salah. Ternyata kelembaban itu malah baik untuk luka. Tetapi sekali lagi ini kontekstual ya, kelembaban yang seperti apa ini tergantung kontekstual kebutuhan, kondisi, situasi yang ada pada luka tersebut. Jadi tidak bisa saya samaratakan kelembaban adalah yang seperti ini dan harus diaplikasikan kepada semua jenis luka, nggak bisa seperti itu. Pada intinya yang namanya kelembaban itu malah baik untuk luka ya. Kelembaban yang dibutuhkan oleh epidermis, dermis, sukutan, granulasi, tulang dan sebagainya itu seperti apa memang beda-beda. Tetapi pada umumnya saya bilang kelembaban itu baik untuk luka. Ya, jadi luka itu untuk mengurangi infeksi juga dengan kelembaban, untuk melewati fase peradangan atau inflamatori dengan mulus juga kita harus mengatur kelembabannya. Bagaimana lalu kita masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh, di situ memicunya juga dengan kelembaban. Bagaimana untuk mempercepat proses maturasi atau pematangan jaringan kembali seperti semula itu juga menggunakan kelembaban yang kita atur seperti itu. Jadi rahasianya di kelembaban. Justru ilmu berkembang pesat, kelembaban ini sudah menjadi berbagai macam produk, ribuan produk dengan ribuan merek dan sebagainya. Harusnya kita mengubah paradigma kita yang tadinya menganggap bahwa kelembaban adalah sesuatu yang buruk bagi luka, oh ternyata itu malah baik bagi luka tuh. Cuman bagaimana mengaturnya itu ya merupakan PR dari semua orang, semua praktisi di dunia ini untuk menciptakan kelembaban yang pas yang dibutuhkan oleh luka secara kontekstual itu seperti apa. Jadi kelembaban itu baik. Nah, kalau paradigma yang lama kita bagaimana sih luka itu? Ya sebaiknya adalah dikeringkan, diangin-anginkan, dibuka saja biar kena angin sehingga cepat sembuh, cepat kering. Nah, itu asumsi yang salah. Seringkali masyarakat awam berpendapat seperti itu. Udah dibuka aja kering. Ternyata yang kering itu adalah permukaannya doang. Ternyata terbentuk krustai atau keropeng. Nah, itu namanya bukan sembuh. Itu justru kulit mati yang seharusnya segera mungkin secepat mungkin terbuang sehingga luka di bawahnya itu akan cepat rapat, akan cepat tumbuh dan sebagainya. Jadi itu malah jaringan mati. Nah, itu sembuh palsu namanya. Seperti itu guys ya. Yang kedua, salah paham atau mispersepsi atau salah anggapan tentang balutan luka modern yang berbasis kelembaban adalah mengenai balutannya yang rapat, oklusif. Nah, orang menganggap bahwa loh, jangan rapat-rapat dong, jangan rapat-rapat, jangan tebel-tebel seperti itu. Karena kalau dengan kerapatan yang oklusif, yang benar-benar oklusif atau kedap udara seperti itu, nanti bagaimana? Nanti tidak mendapat oksigen dong. Sedangkan pertumbuhan jaringan kan membutuhkan oksigen dan sebagainya. Itu salah persepsi, Mas. Justru dengan balutan yang rapat itu terjaga dari kontaminan dari luar,
debu, partikel dan sebagainya dari luar. Tetapi dengan kita membalutnya secara rapat itu justru akan membuat hipoksia untuk rangsangan bagaimana pertumbuhan jaringan baru di situ. Dan itu juga jelas-jelas kekedapan udara merupakan salah satu faktor dari kelembaban yang harus kita jaga. Karena kan ada beberapa faktor kelembaban nih di sini mengenai suhunya, mengenai polaritas air atau minyak, dan satunya adalah bagaimana kita menciptakan kekedapan udara. Dan kekedapan udara ini sangat ampuh untuk merangsang tubuh untuk menolak benda asing yang ada di dalamnya. Jadi jangan salah persepsi lagi ya tentang balutan yang rapat. Jadi justru balutan yang rapat itu bagus gitu loh. Justru kalau Anda membalutnya dengan asal-asalan sehingga balutannya rusak, sehingga balutannya kok malah mengizinkan ada udara masuk, saya jamin Anda lama menyembuhkan luka seperti itu. Membuang jaringan mati juga lama, lalu mengurangi infeksi juga lama. Kalau balutan seperti itu tidak rapat juga malah udara masuk, justru itu akan sangat mengurangi kecepatan dari growth factor yang ada di situ dan sebagainya. Jadi tertutup rapat itu lebih baik daripada balutannya tipis, udaranya masuk, lalu balutannya rusak sehingga penguapan juga terjadi, kelembaban tidak terjaga seperti itu. Persepsi yang ketiga yang keliru masyarakat awam sering memandangnya adalah mengenai berapa hari harus ganti balutannya. Ini juga salah satu menjadi ciri ya yang membedakan antara perawatan luka model konvensional dan perawatan luka model yang modern gitu. Yang kalau yang perawatan model konvensional, metode konvensional itu biasanya 1 hari sekali ganti balutan, setiap hari ganti balutan, atau paling lama-lama juga 2 hari ganti balutan seperti itu. Tetapi pada perawatan luka modern itu karena balutannya juga kita bisa menjaga kelembaban, benar-benar kita ngatur bagaimana kedap udara dan sebagainya, dan mutu kualitas untuk menampung cairannya juga bagus karena terus berkembang modern dressing seperti itu, sehingga kita bisa mengkondisikan balutan itu tidak segera untuk diganti gitu. Bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan 7 hari juga bisa seperti itu. Jadi secara umum memang balutan luka modern itu lebih lama bertahan untuk ganti balutannya daripada balutan model konvensional. Nah, di sini banyak yang salah paham. Loh, luka kok 3 hari sekali? Balutan harusnya, rawat luka harusnya setiap hari sekali dong. Karena setiap hari dicuci akan semakin bersih, akan semakin merangsang pertumbuhan jaringan dan sebagainya. Salah, Mas. Justru terlalu banyak perlakuan secara mekanik terhadap luka itu tidak baik. Bisa terjadi perdarahan, lalu bisa merusak growth factor yang tadinya mau tumbuh malah rusak lagi, lalu kena benda asing lagi, lalu kena beberapa peralatan atau peralatan perlengkapan yang kita pakai di situ. Akhirnya growth factor yang mau tumbuh justru malah rusak lagi. Terlalu banyak dicuci juga bisa seperti itu, malah mengurangi kelembaban. Jadi ini yang harus kita ubah nih. Masyarakat awam masih menganggap bahwa loh 3 hari diungkep seperti itu, apa nggak tambah busuk, apalagi 4 hari dan sebagainya lah. Pasien-pasien seperti di klinik Monas saya juga ada yang 4 hari bahkan 5 hari dan sebagainya. Ya memang kita kondisikan seperti itu untuk menciptakan kondisi kelembaban yang kita inginkan. Itu pun kan kita sudah berbagai cara mengkondisikan itu, balutannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Jangan khawatir untuk barangkali terjadi suatu keadaan yang misalkan yang disebut maserasi ya. Maserasi itu rusaknya jaringan karena terkumpulnya banyak cairan di situ, karena air di situ. Kayak kulit kita kalau misalkan berenang terlalu lama 2 jam 3 jam nanti kan akan terjadi kerusakan, tidak hanya kisut tetapi jaringannya juga rusak. Seperti itu yang namanya maserasi. Perawat luka modern itu sudah tahu ya ini memang bisa menimbulkan maserasi atau kerusakan jaringan karena terkumpulnya cairan. Makanya di situ di manage bagaimana susunannya, urutannya, dan kualitas fungsinya balutan luka modern di dalamnya seperti apa. Ada yang berupa spons yang bisa menyerap cairan, dia bisa membesar badannya sampai 3 kali lipat, ukurannya 3 kali lipat karena bisa menampung cairan dengan banyaknya karena mengandung zat-zat yang bisa menangkap air dan membuatnya menjadi gel dan sebagainya. Seperti itu, ini memang teknologi, Mas. Jadi bukan berarti 3 hari sekali baru ganti balutan, 4 hari, 5 hari itu bukannya tambah rusak. Ya enggak, Mas, itu justru tambah baik. Justru Anda semakin sering ganti balutan, itu malah memperlambat. Nah, ini paradigma yang harus diubah gitu ya. 3 ini yang seringkali menjadi salah paham masyarakat awam atau orang yang belum paham tentang perawatan luka modern berbasis kelembaban. Jadi menganggapnya negatif. Loh, dilembabkan. Loh, kok balutannya rapat. Loh, kok 3 hari, 4 hari kok baru ganti balutan. Nah, seperti itu. Itu yang harus dirubah. Dan ini seringkali kita beri wawasan, edukasi, informasi seperti ini di awal jumpa dengan pasien dan keluarganya. Nanti kita kasih tahu, ini begini, ini balutannya begini, ini sekian hari baru diganti seperti itu. Nah, seringnya kali mereka tanya, loh apakah aman balut seperti ini? Apakah aman 3 hari sekali ganti balutan? Yes. Nah, itu yang seringkali di awal kita melakukan pemahaman seperti itu biar paradigmanya berubah. Gitu guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.